warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah lihatlah gambar ini, kau akan mengerti metodologi ma'rifatullah. Saya bilang bullshit ya. Ada orang bisa kenal Allah, bisa ma'rifat, bisa beragama, bisa Islam, bisa iman, kalau hanya mengandalkan keyakinannya saja. Keyakinan itu adalah bentukan akal yang mengerucut menjadi sugesti ya. Tapi tetap relatif jika itu dari akal ya. Harusnya ada jalur lain ya yang bukan akal, yaitu kita mesti lewat metodologi. Karena yang kita masuki ini adalah dimensi yang di atasnya akal. Akal itu pasti akan lumpuh. Yang dimensi itu adalah alam roh atau disebut akhirat. Maka memasuki dimensi akhirat atau roh nggak bisa dengan akal, nggak bisa dengan keyakinan, nggak bisa dengan sugesti, kepercayaan atau apa. Kalau kau masih beragama dengan akalmu, sugestimu, kau akan merasa benar. Tapi kebenaranmu masih relatif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kemutlakannya. Nah, berbeda jika kau ketemu metodologi, isinya dua ya metodologi ya, syarat rukun dan caranya. Jadi untuk masuk ke dimensi akhirat atau alamnya roh, bagaimana kau dari dunia ini menembus akhirat? Lewat pintu yang mana? Guru yang mana? Proses yang mana? Alatnya bagaimana? Itu adalah syarat rukun dan demikian juga caranya. Itulah metodologi ya. Saya sampaikan berkali-kali di publik ya. Saya bilang ya, saya kalau misalkan di bidang hukum itu ada terdakwa, tersangka ya, terdakwa dan terpidana. Tersangka ini ya aturannya adalah jika kena 2 delik sangkaan ya, kemudian akan meningkat menjadi dakwaan dan kemudian terproses lewat sistem ya, kemudian menjadi terpidana. Nah, terpidana berarti dia sudah diberlakukan hukum ya, kemudian ada status yang tetap, maka dia menjadi pidana. Nah, saya sangkakan kepada ulama, kiai, ustadz, Gus, Habib, Buya, Mursyid, Syekh, Sayyidi Syekh, mereka ini sebetulnya tidak ngerti agama. Saya sangkakan mereka menyesatkan manusia dengan praktek syahadat yang salah. Misal saya sendirian ya, saya sangkakan ya, ini surat terbuka di publik ya, bahwa mereka menyelewengkan syahadat yang harusnya berbunyi bersaksi ya. Harusnya berarti prakteknya menyaksikan, bukan dengan mengucapkan. Berarti yang kau saksikan berarti tentang keberadaan Allah yang sifatnya wujud. Dia ada yang bisa kau lihat wujudnya dan telah kau saksikan. Kalau ada yang tidak kau saksikan berarti dia ada tapi nggak pernah berinteraksi denganmu. Kau saksikan, itu bukan syahadat namanya. Nah, itu delik yang pertama ya.
Dan yang kedua, mereka mengajarkan ibadah dengan zikir yang salah. Silahkan dibantah ya. Ini surat terbuka ya bagi ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid, syekh, sayyidi syekh ya. Bahwa Mr. TM sangkan mereka gak ngerti. Cuman bisa nyocot agama sana sini. Tadi yang pertama syahadat ya bersaksi ya. Mereka menyampaikan bahwa praktek syahadat adalah mengucapkan. Harusnya bersaksi atau menyaksikan. Kesalahan fatal ya, silakan diuji ya. Ini saya sangkakan ya, saya tuduh ya, anggap aja begitu. Dan yang kedua adalah mereka tidak ngerti cara untuk mengingat Allah. Maka seluruh ibadahnya ini adalah kesia-siaan karena gak nyambung. Silahkan terangkan ya kalau kau mampu ya, agar tuduhan kami, sangkaan kami tidak kami obrak-abrikkan di publik ya, sehingga kalian akan naik tingkat ya dari tersangka menjadi terdakwa. Anggap aja demikian ya. Kalau kau bisa membeberkan ini dengan ilmiah ya, berarti saya yang salah ya. Boleh saya dihukum, boleh silakan ya. Tapi kalau kalian nggak bisa menunjukkan praktek syahadat yang bersaksi, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Jika hanya sekedar ucapan, itu syahadat burung beo atau kakak tua ya. Hanya ucapan ya. Dan juga apakah kau bisa menerangkan cara mengingat Allah jika dengan akal dan pengetahuanmu? Ini saya kritisi ya ulamanya, kiai, ustadz, gus, habib, buya. Silakan masyarakat amati ya, pelajari ya, ikuti ya. Apakah Mr. TM yang benar ataukah mereka yang benar ya? Kalau mereka berani membantah konfrontasi dengan Mr. TM ya, berarti dia punya nyali. Tapi kalau mereka diam saja, kami kamplengi dengan bahasa-bahasa uraian ilmiah di publik seperti ini, mereka diam saja, berarti memang mereka bodoh, jahiliyah, jancuk, taek. Ini ditunggu ya. Kalau mereka memang bisa menerangkan ya, cara bersyahadat ya, praktikal ya, dan cara mengingat Allah, kalau bisa menerangkan, berarti saya yang salah ya. Tuduhan saya tidak beralasan dan saya berarti anggap aja tuduhan palsu ya. Tapi kalau mereka gak bisa menjelaskan, berarti mereka memang ulama goblok, kiai taek, gus jancuk, habib sesat, buya kafir ya. Dan juga syekh-syekh yang sesat menyesatkan ya. Silakan dibuktikan. Ini publik dan live ya. Silakan tonton, sebarkan kemana-mana ya. 2 delik tadi ya. Nah, ada banyak delik ya. Dan juga kalau delik yang lain ya, mereka nggak tahu cara menembus akhirat, apalagi cara mi'raj. Mereka nggak tahu, nggak kenal Rasul zaman ini. Mereka mengira bisa bertuhan beragama tidak dengan wasilah. Makanya kami terangkan wasilah ya, biar kamu tahu ya. Perhatikan gambar ini agar kau paham tentang metodologi ma'rifatullah. Allah di gambar ini ya, anggap aja ya, dari duniamu untuk menuju dimensi Allah, yang kata Nabi ada 7 lapis langit dimensional. Dan Allah menerang dirinya ada di Malik Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Dan dia mempunyai kriteria laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk Allah seperti apa. Itu yang di sini. Maka dari akal nggak bisa masuk ke roh. Itu kan ada tuh ulama, seorang buya ya, jualan buku ya, cara untuk menembus akhirat. Gak mungkin
secara dimensional akhirat nggak bisa ditembus oleh akal. Nah, kebohongan lagi ya. Dan ini nggak bisa dipelajari oleh manusia kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Baca surah 52. Maka menembus akhirat nggak mungkin, apalagi melewati makam-makam dimensionalnya akhirat itu. Nggak mungkin. Dari dunia, ya ini ya, mengingat Allah, nggak mungkin. Karena dia ada di lapisan alam akhirat jauh di atas duniamu. Nggak terjangkau oleh akalmu, apalagi angan-angan. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka manusia nggak mungkin bisa mengingat Allah jika dengan akal dan pengetahuannya. Nggak mungkin. Delik ini pun saya sangkakan kepada ulama tolol-tolol, kiai tolol, gus tolol, habib tolol, buya tolol. Cobalah respon. Kalian ini kan banyak ya di dunia ini ya. Saya goblok-goblokan, taek-taekan, janjuk-janjuk, picek-picek. No. Kok nggak ada yang membantah? Kan aneh. Jadi manusia di sini nggak mungkin berhubungan dengan Allah yang di Malik Yaumiddin. Jaraknya secara dimensional tak terhingga. Maka ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan juga seluruh dimensi turunan ilmunya akal. Baik itu pengetahuan, dalil, teori dan sebagainya, nggak mungkin bisa ya. Kecuali lewat metodologi. Yang metodologi itu bahasa Arabnya adalah lewat wasilah, yaitu saluran channelnya. Nah, di sini ada gambar ya, di balik orang ini ada sambungan panah ya, yang menghubungkan dengan Allah yang di Malik Yaumiddin atau Arsy ya. Itulah wasilah. Kau nggak akan ketemu Allah jika tidak ketemu wasilahnya. Nah ini. Dan nggak akan ketemu wasilah jika belum ketemu dengan orang yang membawa wasilah. Maka untuk mengingat Allah, ya, kau harus lewat pembawa wasilahnya. Maka sebetulnya mengingat Allah, kau ingat dulu orang yang membawanya. Barulah kemudian ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang telah dibekali untuk bisa naik gelombang. Kalau orang yang belum dibekali naik gelombang, dia nggak bisa menembus masuk alam roh. Gak mungkin manusia bisa masuk alam roh dengan kesadaran akalnya. Maka hanya orang-orang yang telah terizinkan masuk roh, yang telah dibaiat, yang dia ini bisa mempraktekkan ilmu, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang yang dibawa oleh guru rohaninya. Jadi inilah wasilah ya, yang satu tali ujungnya ada pada Allah, yang satu tali ujungnya ada pada kekasihku, kata Allah. Maka kau peganglah kekasihku yang di sana ya, di dimensimu sendiri, tapi ada teknik menyamakan frekuensi dan gelombang, barulah kau akan nyambung ke hadirat Allah Ta'ala di Arsy ya. Maka ini nggak mungkin kau bisa mengingat Allah dalam sholatmu, nggak mungkin, kecuali dengan teknologi wasilah atau metodologi seperti ini. Maka judul yang kami terangkan adalah perhatikan gambar ini biar kau tahu gambaran akan wasilah. Yang kau hubungi adalah Allah, tapi lewat orang ini. Kau nggak menghubungi Allah secara langsung, tapi kau hubungi lewat channel wasilahnya. Sama seperti kau menghubungi orang lewat nomor teleponnya, yang kau hubungi adalah bukan orangnya langsung, tapi channelnya, yaitu nomor handphonenya. Betul ya, Mas Jumeri? Makanya, kenapa di dalam sholat ya, yang intinya adalah akimis sholat lidzikri, ya kan? Artinya apa itu? Dirikan sholat dengan hati yang berzikir, ingat akan Allah. Tetapi bagaimana prakteknya? Ini wajahtu wajhiyah, bukan kepada Allah ya. Kuhadapan wajahku bukan kepada Allah, bukan kepada Allah, bukan. Kuhadapan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah wajah sang pembawa nurnya. Yang nur itu adalah penghubung antara Allah dan alam duniamu ini. Ada yang membawanya. Maka
Jika kau nggak ketemu siapakah orang ini, yaitu utusan yang membawa nur wasilah, kau nggak bisa syahadat. Syahadatmu palsu. Kau juga nggak akan bisa mengingat Allah. Ingatanmu pasti palsu. Ini sangkaan saya, tuduhan saya bahwa ulama-ulama dunia, Habib, Kiai, Gus, Ustadz, Buya, gak ngerti. Mereka semudah cocotnya bacot cerita agama. Tapi ditanya rukun syarat dan caranya, gak ngerti. Saya goblok-goblokan, tolol-tololkan, janjuk-janjukkan, taek-taekkan, gak bakal ngerti jawabannya. Inilah kondisi agama saat ini ya. Islam bukan Islam seperti itu ya. Baca Al-Maidah 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Atau jika kau tidak ketemu jalan wasilah, kau nggak bisa mendekatkan diri. Nggak ada hubungan. Dan wasilah itu harus kau cari. Maka hubungan dengan Allah Ta'ala wajib lewat wasilah, wajib lewat metodologi, wajib lewat sistem ini. Bantan kalau bisa ya. Ada berapa buya di Indonesia ya? Habib berapa itu? Ada apa itu? Kiai, Gus, Ustadz. Goblok kabeh. Bacot ya tentang agama, Tuhan ataupun makrifat, tapi enggak pernah terangkan jalan, cara dan prosesnya. Taek kabeh lho. Harga dirimu di mana lho? Ditaek-taek nang STM, jancuk-jancuk nang picek matamu asu. Meneng itu lho. Aneh gak ini Mas Jum? Seleb di publik ya, ditonton banyak orang ya. Dakwah saya nggak manis, tapi cukup untuk menggugah kesadaranmu bahwa kalian telah tertipu dengan agama Islam yang sontoloyo, goblok seperti itu ya. Islam yang seharusnya adalah ilmiah dan wa amaliyah bisa dibuktikan, yang rahmatan lil alamin, yang ya'lu wala ilaih, yang turun dari sisi Allah Ta'ala yang maha dahsyat, maha mutlak, maka hukumnya juga pasti akan mutlak. Dan itu pasti bukan lewat dugaan, betul ya? Yang mutlak itu absolut, nggak bisa dibantah orang, maka dia pasti konkret, dan konkret pasti ilmiah, dan ilmiah harus bisa dibuktikan. Sekarang mana ada orang kita menembus akhirat, cara mi'raj, sholat yang nyambung, sholat yang khusyuk, bahkan mengingat Allah gak ngerti di manakah wujud Allah di dunia, gak ngerti, padahal itu sifat wajib ya, 20 ya. Wajib. Kalau kau nggak kenali yang wajib itu, jangan omong kosong cinta agama. Di mana-mana orang cinta wujud Allah, itu kan dia ada karena dia maha ada. Sedangkan kita ini sebetulnya hakikatnya tidak ada karena dibikin ada sehingga seolah-olah menjadi ada. Bukan dengan teori itu, cuk jancuk. Uas Ustaz Abdul Somplak. Goblokmu amit-amit. Nyocot di depan jamaah kayak orang kamu ngerti aja agama ya. Bodoh kamu. Goblok kamu. Taek kamu. Jancuk kamu. Loh, kalau nggak berani seperti ini, bukan STM namanya ya, tapi ini ilmiah tinggi ya. Jadi agama Islam telah downgrade ya. Rusak ya. Karena telah kehilangan metodologinya. Bersaksi akan Allah yang wujud, nggak ada yang ngerti. Apalagi kau akan mengingat Allah dalam sholat ya. Kalau kau sholat tidak bisa mengingat Allah, neraka well, betul nggak? Masalahnya apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya, apanya Allah yang kau ingat? Baca surat Al-An'am. Ini wajahtu wajhiyah. Maka kau menghadap kepada wajahnya dulu ya. Bukan kepada dia ya, tapi kepada wajahnya. Misalkan ini gelas air ya. Maka wujudnya, misalkan kau ambil air ya, maka wujudnya air berupa apa?
Gelas, betul nggak? Yang kau lihat apanya? Gelasnya dulu. Misal air ditaruh botol, yang kau lihat airnya dulu apa botolnya dulu? Botolnya dulu. Bukan ini wajah itu kepada Allah, bukan. Ini wajah itu wajhiyah kepada wajahnya. Wajah adalah wujudnya Allah di dunia, yaitu wujud sang pembawa nur wasilah Allah di dunia. Maka ketemulah tuduhan ya, mereka ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid atau syekh atau syekh menyesatkan orang bahwa mereka mengajarkan tidak ada lagi Rasul zaman ini. Padahal banyak sekali ayat yang menerangkan itu ya, di dalam musyafiran ya. Kemudian jika kau nggak ketemu Rasul, kamu nggak mungkin bisa syahadat. Dan kau juga nggak mungkin bisa ketemu wasilah. Agama cuman omong kosong cap taek. Bantahan kalau bisa ya, kalau berani ya. Ini live di publik ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kritikan ya untuk Majelis Ulama India, Majelis Ulama Italia, Majelis Ulama Irlandia yang disingkat MUI. Harusnya kau bisa arahkan umat untuk menuju agama yang maha besar, maha rahman rahim ya, maha mutlak, maha tinggi ya. Bukan agama omong kosong, cerita teori, tong kosong nyari bunyinya. Ayo saya tunggu ya. Delik saya tadi ya, kau nggak bisa bersaksi akan Allah dan Rasulnya dalam syahadatmu, dan dua, kau nggak bisa mengingat Allah dengan akalmu. Apalagi dengan delik-delik yang lainnya, kau telah mendustakan Rasul di zamanmu sendiri. Demikian parahnya ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Manusia yang di luar sana silakan teliti ya dengan nalar, akal ya, ilmu pengetahuan. Dan kalau ada yang salah, beranilah koreksi agar tidak banyak lagi umat di belakangmu nanti yang sesat karena dakwah mereka, sesat lagi menyesatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.